Pagi hari di abad ke-9 di pesisir Andalusia, suara azan terdengar dari masjid sementara para pedagang sibuk membuka dagangan di pasar. Tapi dari kejauhan muncul kapal-kapal panjang dari utara. Mereka bukan rombongan dagang biasa. Mereka adalah Viking. Tujuan mereka jelas, mencari kekayaan, kemasyhuran, dan mungkin tantangan baru. Viking, pelaut tangguh dari Skandinavia, bukan hanya menyerbu wilayah Eropa Barat dan Timur. Mereka juga datang ke wilayah Islam, mulai dari Spanyol Muslim hingga Asia Tengah. Catatan sejarah Islam dan Kristen mencatat serangan, perampokan, dan juga pertemuan budaya yang terjadi. Inilah kisah nyata penjelajahan Viking ke dunia Muslim. Di Skandinavia, musim dingin panjang dan lahan pertanian sempit, kondisi ini membuat kehidupan sulit dan persaingan antar suku sering terjadi. Banyak pemuda Norse akhirnya memilih berlayar mencari peluang baru. Saat Eropa Kristen mulai memperkuat pertahanannya, perhatian Viking kembali teralih ke dunia Islam. Kekhalifahan saat itu kaya raya, terbentang luas dari Baghdad sampai Cordoba. Kisah tentang emas, rempah, dan pasar membuat Viking tertarik. Mereka pun menempuh 3 jalur. Lewat Samudra Atlantik ke Andalusia, menyusuri Laut Tengah dan pesisir Afrika Utara, atau menyelusuri Sungai Volga menuju wilayah Kekhalifahan Abbasiyah. Tahun 844 Masehi, armada Viking menyerang Sevilla lewat sungai Guadalquivir. Mereka menjarah, membakar, bahkan menghancurkan kota. Namun, Emir Abdul Ar-Rahman II segera mengirim pasukan untuk membalas. Ratusan Viking tertangkap, kapal-kapal mereka dihancurkan, dan sisanya kabur. Meskipun dikalahkan, serangan itu meninggalkan trauma. Andalusia mulai membangun menara pengawas dan memperkuat pertahanan pantai. Serangan berikutnya menyasar ke Lisbon, Algarve, dan Maroko. Tetapi perlawanan Muslim kini jauh lebih siap. Meskipun Viking masih mendapat rampasan, mereka tidak lagi bisa menyerang lebih mudah. Sebagian Viking yang menetap di wilayah timur dan menjadi bagian dari komunitas Rus, mereka menemukan jalur air panjang menuju sungai Volga. Di sana, mereka berinteraksi dengan suku Khazar dan Bulgar, memungut pajak lalu melanjutkan ke Laut Kaspia. Tahun 913 Masehi, mereka menyerbu Dagestan dan Persia Utara. Banyak kota dijarah, tetapi saat pulang mereka disergap aliansi Khazar dan Muslim. Banyak dari mereka tewas. Pada tahun 943 Masehi, Viking berhasil merebut kota Barda di Azerbaijan. Namun, wabah penyakit dan perlawanan lokal memaksa mereka mundur. Serangan terakhir pada tahun 1041 Masehi juga gagal karena badai dan pertahanan Abbasiyah yang kuat. Meski kalah, hubungan dagang mulai tumbuh. Pasar Volga menjadi tempat pertukaran antara barang-barang dari Baghdad dan Swedia. Perang memang meninggalkan luka, tapi juga membawa jalan bagi perdagangan. Muslim menghargai bulu dan budak dari utara, sementara Viking menginginkan emas, kain, dan barang mewah dari dunia Islam. Lebih dari 100.000 koin dinar ditemukan di Skandinavia. Beberapa bahkan dijadikan perhiasan atau jimat. Konversi agama jarang terjadi, tetapi ada interaksi yang tercatat. Ibnu Fadlan, seorang utusan Muslim, mencatat bahwa beberapa orang Rus mulai tertarik belajar tentang mandi dan ibadahnya dari kaum muslimin. Dari kuburan Viking di Birka, Swedia, ditemukan kain bertuliskan Allah dan Ali, menunjukkan adanya pengaruh budaya Islam. Viking membawa pulang lebih dari sekedar harta. Mereka juga membawa cerita dan ilmu yang mereka temui. Menjelang abad ke-10, serangan Viking ke dunia Islam mulai berkurang. Dunia Islam memperkuat pertahanannya. Sementara iklim di Skandinavia mulai membaik. Banyak Viking yang mulai bertani dan menetap. Penguasa baru di Skandinavia sudah masuk Kristen, juga lebih memilih membangun kerajaan daripada terus berperang. Serangan terakhir di Laut Kaspia menjadi bencana. Banyak kapal tenggelam, awak kapal mati karena penyakit, dan pasukan lokal melakukan perlawanan keras. Kapal Viking kini lebih sering digunakan untuk berdagang daripada berperang. Kepercayaan pada dewa Norse mulai tergantikan oleh salib.
dan serangan-serangan mereka hanya tersisa dalam cerita rakyat. Perjalanan Viking ke dunia Islam bukan hanya soal perang dan penjarahan. Di balik kekerasan itu terjadi pertukaran budaya dan perdagangan yang penting. Menara masjid diperkuat, pasar-pasar baru mulai muncul, dan emas dari Baghdad bisa ditemukan di makam-makam Viking. Meskipun mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, Viking dan Muslim saling meninggalkan jejak. Dunia Islam mengenal Ar-Rus sebagai bangsa pemberani dan keras, sementara Viking pulang membawa cerita tentang kota besar dan peradaban maju. Kisah ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu tentang menang dan kalah, tetapi tentang bagaimana peradaban saling mempengaruhi dan membentuk dunia seperti sekarang. Wallahu a'lam bishawab.